Ada satu rekaman yang belakangan ini membuat media sosial ramai, bukan karena isi bantuan yang diberikan, melainkan karena sesuatu yang tertangkap di balik layar. Kamera profesional tim dokumentasi hingga proses pengambilan gambar saat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berinteraksi dengan warga kini menjadi bahan perdebatan. Pertanyaannya pun bermunculan. Apakah ini bentuk transparansi seorang pemimpin? Atau justru strategi komunikasi yang terlalu dikemas? Perdebatan itu bermula setelah sebuah video yang diunggah akun Instagram Suara Akar Rumput memperlihatkan suasana di balik layar kegiatan belusukan Deddy Mulyadi saat bertemu seorang pedagang lanjut usia. Dalam rekaman tersebut terlihat beberapa kamera profesional merekam momen interaksi antara Deddy dan warga. Dari foto. Ya. Maksudnya ngerti tuh. Mak, bunga boleh, bulunan plastik. Iya, kan itu. Dan jalan-jalan plastik, sebelumnya wala ka. Tawarin, jadi, gue petugas nak. Kayak balik tadi gue itu. Lu ngelak plastik itu. Ada bulu plastik kita. Enggak. Kan hari kemarin bayar. Ngalah tuh kecil. Lah. Ayo tadi. Hadiah wadahan eta mah tangan rokona ka dieu. Tangan rokona tah turu. Tak butuh waktu lama, video itu langsung menyebar luas dan memancing ribuan komentar. Sebagian warganet menilai dokumentasi seperti ini merupakan hal yang wajar. Menurut mereka, masyarakat memang berhak mengetahui bagaimana seorang kepala daerah bekerja di lapangan. Apalagi di era digital, media sosial telah menjadi jembatan komunikasi langsung antara pemimpin dan masyarakat. Namun di sisi lain, tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah semua momen tersebut benar-benar berlangsung secara alami atau memang sudah dirancang untuk kebutuhan konten? Beberapa komentar menyebut pola seperti ini lebih mirip strategi pemasaran politik dibanding sekadar dokumentasi aktivitas pemerintahan. Ada pula yang berpendapat bahwa membantu masyarakat seharusnya tidak selalu disertai sorotan kamera, sementara yang lain justru menilai hasil akhirnya lebih penting. Selama kebijakan berjalan, pelayanan dirasakan masyarakat, dan persoalan warga benar-benar ditangani, keberadaan kamera dianggap bukan masalah utama. Menanggapi perbincangan yang terus meluas, Deddy Mulyadi akhirnya memberikan klarifikasi melalui kolom komentar unggahan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pertemuan dengan warga terjadi tanpa direncanakan. Yang sengaja dilakukan, menurutnya, adalah membagikan cerita dan percakapan itu kepada publik sebagai bentuk komunikasi dengan masyarakat. Klarifikasi tersebut ternyata belum menghentikan diskusi, justru setelahnya muncul berbagai konten parodi yang ikut meramaikan media sosial. Salah satunya diunggah akun Instagram DJ Doni. Dalam video bergaya komedi itu terdengar kalimat-kalimat seperti, "Sudahi pencitraannya guru, kameranya gede banget guru, hingga banyak banget kameranya, mau bikin film guru." Guru, hentikan guru. Sudahi pencitraannya guru. Kameranya gede banget guru. Banyak banget kameranya mau bikin film guru. Ampun guru. Ampun guru. Ngasih cuma 100.000 guru. Patungan bayar busway guru. Udah guru, pusing kita guru, capek kita. Jangan pencitraan terus guru. Malu sama subscriber guru. Itu mau bantuin orang apa bikin film guru. Proper banget guru. Hidup cangcut guru. Paling bangkit. Konten tersebut dengan cepat menjadi bahan perbincangan dan dibagikan ulang oleh banyak pengguna media sosial. Di saat yang sama, kritik juga datang dari akun Instagram Adi Priawan melalui unggahannya yang diawali kalimat, "Kenyataan ini pahit, tapi harus disampaikan." Akun tersebut mengaitkan fenomena dokumentasi Deddy Mulyadi.
dengan gaya komunikasi politik sejumlah pemimpin nasional. Banyak banget kamera dan pencahayaannya ya. Kalau lihat KDM, saya jadi teringat Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Tapi ya memang rakyat demokrasi ini butuh hiburan dan harapan 5 tahunan. Kadang harapan itu berupa pengen punya pemimpin yang sederhana, bisa bikinin perusahaan mobil baru, ibu kota baru, kereta cepat baru, tol baru, meskipun hasil hutang. Kadang harapannya berubah jadi pengen punya pemimpin yang pintar joget, bisa kasih makan gratis, bikinin koperasi baru, meskipun hasil hutang dan di tengah hutan. Ada juga yang sedang dibikin susah, sedang kesusahan, lalu suka dengan konten dermawan. Tapi memang apalagi yang bisa kita harapkan dari sistem ini? Ketika anggaran pendidikan dipangkas untuk biaya pakan ayam, ketika pajak adalah penentu sesuatu itu dilegalkan, ketika gufron dianggap ulama dan di-endorse oknum pemerintahan demi elektabilitas 5 tahunan, ketika suara cendekiawan setara dengan suara orang awam, dan suara kebanyakan lebih menentukan dibandingkan perintah Tuhan. Yuk kita berdoa, kita renungi agar Allah kasih paham. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Amin. Unggahan itu pun memunculkan respons yang beragam. Ada yang menganggapnya sebagai kritik yang sah dalam ruang demokrasi digital. Sementara yang lain menilai pandangan tersebut terlalu menyederhanakan kerja seorang kepala daerah. Terlepas dari pro dan kontra, satu hal yang sulit dibantah adalah perubahan cara pemimpin berkomunikasi dengan masyarakat. Jika dulu aktivitas pejabat lebih banyak diketahui melalui konferensi pers atau pemberitaan media, kini media sosial menjadi panggung utama. Seorang pemimpin bukan hanya dituntut bekerja, tetapi juga mampu menjelaskan apa yang dikerjakannya secara cepat dan langsung kepada publik. Deddy Mulyadi sendiri dikenal sebagai salah satu tokoh yang sangat aktif memanfaatkan media digital. Hampir setiap aktivitas lapangan, mulai dari belusukan, menyelesaikan persoalan warga, hingga mengenalkan budaya lokal, dikemas dalam bentuk video dan dibagikan melalui berbagai platform. Pendukungnya menilai langkah ini membuat pemerintahan terasa lebih terbuka. Sementara para pengkritik mengingatkan agar kemasan digital tidak lebih dominan daripada substansi kebijakan. Pada akhirnya, polemik ini bukan sekadar soal besar kecilnya kamera yang digunakan saat belusukan. Yang menjadi perhatian publik adalah bagaimana masyarakat kini semakin kritis. Mereka tidak hanya melihat hasil akhir sebuah video, tetapi juga proses di balik pembuatannya. Lalu menurut kalian, di era media sosial seperti sekarang, apakah dokumentasi aktivitas pemimpin merupakan bentuk transparansi yang memang dibutuhkan publik? Atau justru berisiko dianggap sebagai bagian dari strategi membangun citra? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.